Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ubas dimanapun kalian berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berada di samping dan di tengah Ustadz Bukhari Abdul Samad Ubas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah ala ni'matillah, dalam keadaan sehat walafiat. Makin muda aja Ustadz. Masya Allah, Masya Allah. Ya beginilah nikmat kita menerima apa adanya, nikmat Allah dengan penuh qanaah. Jadi kalau kita qanaah atas pemberian Allah, insya Allah hidup enjoy, tenang, insya Allah. Ya tidak perlu ngoyo-ngoyo, tetapi tetap kita bersyariat dengan berusaha, insya Allah, insya Allah. Ya sahabat Ubas, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan mencoba menggali ilmu tentang materi puasa ini Ustaz. Karena banyak sekali sebetulnya kontradiksi terkait dengan jawaban-jawaban di tengah masyarakat terkait dengan puasa Ustaz. Iya, iya, insya Allah, insya Allah. Ini ada di Instagram nih Ustaz, dari @sapri72 menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya ingin bertanya, apabila seseorang dalam puasa lalu muntah, kira-kira puasanya dilanjutkan atau batal Ustaz? Masya Allah. Baik sahabat Ubas di mana saja Anda berada, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, ini pertanyaan yang bagus sekali ini Ustaz ya. Seorang yang sedang berpuasa mungkin karena kelelahan atau dalam perjalanan jauh tiba-tiba dia muntah ya tuh, apakah puasanya dilanjut atau dia batalkan dan dia ganti di akhir kemudian? Pertanyaan ini sangat menarik sekali karena ini fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Hadis Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, man zara'ahul qai'u wa huwa sha'imun falaisa alaihil qada wa ini istaqa'ah falyaqdi. Jadi ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Barang siapa berpuasa tiba-tiba dia muntah tanpa dia sengaja, maka tidak ada qada baginya, artinya puasanya berlanjut ya, puasanya dia teruskan saja. Tetapi jika muntahnya ini dia sengaja, dia buat biar dia mual, biar dia muntah, maka wajib baginya untuk qada. Nah itu. Ya demikian, itu tadi jawaban dari Ustadz Bukhari Abdul Samad. Jadi kalau kita puasa nih Ustadz, dalam perjalanan misalnya mancing di laut kan sambil nunggu buka. Nah itu kan goyang-goyang tiba-tiba muntah Ustadz, itu nggak harus dikodok ya Ustadz? Nggak perlu, karena itu tanpa disengaja itu. Tapi kalau kita sengaja misalnya pengen muntah, agar dikorek-korek mulutnya misalnya, biar muntah, dikorek mulutnya, dibuat-buat supaya dia muntah, nah itu wajib dia qada. Iya, insyaallah. Jadi itu tadi jawaban dari Ustadz Bukhari, sangat luar biasa Ustadz. Kepada saudara Sapri nih, semoga dapat memberikan jawaban kepada masyarakat di daerahnya. Selanjutnya ada pertanyaan kedua nih Ustaz di Instagram. Baik. Dari Rizky nih Ustaz, menanyakan, Assalamualaikum Ustaz, kadang Ustaz di tengah-tengah masyarakat bulan puasa ini terkenal dengan bulan yang sangat panas Ustaz. Jadi saking panasnya banyak masyarakat tuh yang berendam Ustaz. Kadang-kadang ada yang nundukin kepalanya sambil diguyur. Nah diguyur ini di apa ya Ustaz ya? Disiram Ustaz. Disiram. Nah, disiram kepalanya biar adem, sehingga puasanya terasa lebih nyaman karena badannya sudah mengalami suhu yang dingin. Kira-kira apa Ustaz hukumnya? Terima kasih. Ya, jadi bulan puasa ini memang ujiannya berat ya, berat sekali, apalagi dengan cuaca yang begitu panas. Sekarang ada orang berpuasa kemudian tiba-tiba tidak kuat menahan panas, dia mandi saja, berenang dalam sungai misalnya kan itu, atau dia masuk kamar mandi kucuri kepalanya, atau ini akhwat lah, kalau bahasa yang keren di akhwat itu keramas ya. Ya cari alasan pokoknya dia keramas siang-siang bolong ya, tanpa ada syar'i dia dari haid atau apa, pokoknya dia keramas saja supaya dia adem tuh. Apakah puasanya perlu dilanjutkan atau tidak? Apakah batal apa tidak? Ini pertanyaan menarik ini karena fenomena di tengah masyarakat nih Ustaz ya. Baik,
ada satu hadis, ya. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasubbul ma'a ala ra'sihi minal harri wa huwa shaimun. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi suatu ketika sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mengguyur kepalanya, ya. Dengan air nih, diguyur kepalanya dengan air, padahal Rasulullah SAW sedang berpuasa. Ini menunjukkan bahwa ketika sedang berpuasa tidak batal puasa kalau kita mandi berendam atau mengguyur, selagi dalam mandi itu tidak nelen air atau tidak sengaja masukkan air ke mulut, kan itu. Jadi insya Allah tidak membatalkan puasanya, ya. Jadi jelas sekali dalam hadis tadi Rasulullah SAW pernah, ya, mengucuri kepalanya atau membasahi kepalanya dengan air, padahal Rasulullah SAW dalam keadaan berpuasa. Insyaallah. Jadi begitu, mungkin juga di antara kita, Ustaz, dulu pas masih kecil belajar puasa senengnya mandi ke sungai, Ustaz. Mungkin juga gitu. Betul. Apalagi wilayah Mesuji kan ada kali. Udah siang-siang bolong langsung terjun ke kali, berendam itu sampai adem gitu ya. Nah, baru pulang. Jadi memang ini marak sekali saat terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaan dari saudara Rizky tadi sudah dijawab. Semoga bisa memberikan wawasan keilmuan terkait dengan kontradiksi jawaban yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi jawabannya intisari dari Ustaz Bukhari tadi berdasarkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa diperbolehkan oleh Imam Ahmad. Oleh Imam Ahmad bahwa diperbolehkan memang untuk kita mengguyur kepala atau mandi ketika badan terasa panas, kecuali guyurnya di dalam mulut. Nah, baru batal kata Ustaz Bukhari tadi. Ya, demikian jawaban dari Ustaz Bukhari, saudara Rizky. Ya, selanjutnya ada pertanyaan ketiga ini, Ustaz. Baik. Kita akan bacakan, sebetulnya banyak Ustaz yang bertanya, tapi mungkin kita batasi 6 saja ini, Ustaz. Insyaallah. Ya, melihat waktu nanti yang selanjutnya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, Ustaz. Insyaallah. Ya, pertanyaan ketiga ini, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz Bukhari, dari Rahmat nih. Banyak orang berpuasa ini, Ustaz. Tapi terkadang kata-kata yang keluar dari mulutnya tetap sama seperti ketika dia tidak berpuasa. Ada tanda kurung perkataan kotor atau jelek atau kurang pantas di tengah-tengah masyarakat, Ustaz. Bagaimana kira-kira tanggapan Ustaz terkait dengan hal tersebut? Masya Allah. Ya, sebetulnya bulan puasa ini kita harus bisa menahan hawa nafsu, ya, dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Bahkan bila perlu jadikan momentum puasa ini untuk kembali ke jalan Allah. Semua perilaku, tingkah laku kita benahin, kita luruskan. Nah, kembali pada pertanyaan tadi, banyak orang yang berpuasa tapi kadang-kadang belum mampu meninggalkan ucapan-ucapan tidak baik. Memang pada bulan puasa ini banyak sekali orang-orang yang berpuasa yang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Terkadang kebiasaan-kebiasaan buruknya, membicarakan orang, ucapan kotor dia keluarkan. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, "Man lam yada qaula zuri wal amali bihi falaisa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Muttafaqun alaih. Barang siapa selama bulan puasa ini tidak mampu untuk meninggalkan ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan jelek, ya, maka tidak ada guna bagi dia untuk tidak makan, tidak minum, ya. Sia-sia jadi. Sia-sia. Artinya ketika dia berpuasa itu sia-sia, tidak ada gunanya. Jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi, ya. Ya, insyaallah. Tapi ada lagi nih, Ustaz. Ini kan berkaca kepada fenomena masyarakat, nih, Ustaz. Ada suku di Indonesia ini yang terkadang memang asumsi bagi suku itu baik, tapi bagi orang lain kotor. Padahal memang itu bahasa suku mereka. Nah, kira-kira itu masuk nggak, Ustaz, dalam fenomena ini, Ustaz? Kalau itu memang bahasa satu kaum, nggak masuk, karena diorientasi dia dan maksud dia tidak untuk berbuat jahat, ya. Cuma kita yang mungkin berbeda bahasa akhirnya berasumsi bahwa dia berkata jorok, gitu. Ada satu hadis lagi, Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal juwal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa yang hanya mendapatkan haus dan dahaga saja. Maksudnya di sini adalah dia berpuasa tapi maksiatnya jojong,
ngerumpinya jojong, ngupingnya jojong. Nah itu maksudnya itu ya. Cuma dapat haus dan lapar Dapat aja, haus Ustaz. dan dahaga saja, lapar saja dia, nauzubillah min zalik ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di golongan Amin. itu. Amin amin amin. Nah, jadi itu tadi jawaban dari Ustadz Bukhari ya. Ketika tubuh berpuasa, maka seyogyanya juga perkataan pun juga ikut berpuasa. Ya, Iya. tapi bukan berpuasa diem terus gara-gara. Jadi mulutnya diem aja. Nah, maksud Ustadz Bukhari itu melantunkan kata-kata atau yang keluar dari mulutnya itu sesuatu yang baik-baik. Yang Seperti baik-baik, yang disunahkan dalam puasa itu adalah membaca Al-Quran, Ustadz, ya. Al-Quran, Itu salah insyaallah. satu untuk bisa menjaga mulut kita agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Tidak baik ya. Ya, ini ada lagi Ustadz, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Baik. Ini yang keberapa Ustadz ya? Yang keempat, Yang ya, Ustadz, keempat, ya? insya Allah. Yang keempat saking banyaknya ini Ustadz. Yang keempat ini saya pilih aja random Ustadz. Pertanyaan dari saudara Sobri. Ini, Assalamualaikum Ustadz. Di kampung saya Ustadz, walaupun berpuasa terkadang masyarakat ikut dalam adat-adat yang ada di dalam tengah-tengah masyarakat di bulan puasa Ustadz. Seperti membangunkan orang sahur, ketika takbiran ikut bertakbiran. Tapi yang menjadi masalah, mereka kadang tidak berpuasa, bahkan kadang jajan di warung jojong. Bagaimana tanggapan Ustadz? Nah ini Ustadz, memang banyak Ustadz ya, ya. di kampung-kampung yang begitu Ustadz. Saya juga merasakan Ya. Ustadz. Jadi perlu kerja keras kalangan asatidz, kalangan ulama untuk memahamkan bahwa puasa itu adalah wajib dan itu kepentingan individu masing-masing ya. Jadi ini tugas kita bersama sebetulnya ya. Jadi melihat pertanyaan itu sangat menarik sekali dan banyak kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat awam. Bulan puasa merokok jojong gitu ya, bulan puasa jajan pinggir jalan, nauzubillah min zalik ya. Kalau wanita yang sedang makan, mungkin kita tidak terlalu suuzon, mungkin dia datang tamu ya, mungkin ya tamu bulanan dia datang, mungkin itu pun tidak dibenarkan dari sisi etika. Meskipun dia datang bulan ya, tidak boleh dia makan di pinggir jalan, tempat umum atau yang mengundang mengundang reaksi lah paling tidak ya secara etika. Jadi kembali pertanyaan tadi, Rasulullah SAW bersabda, "Man aftara yauman min ramadhana fi ghairi rukhsatin rahasallahu lahu lam yaqdi alaihi siyamad dahr wa in soma." Rawahu Bukhari. Artinya begini, barang siapa yang sengaja tidak berpuasa meskipun satu hari pada bulan Ramadan, sengaja ini tidak ada rukhsah dalam syar'i, mungkin musafir atau sakit, kalau wanita datang bulan atau nipas atau menyusui misalnya, atau hamil besar yang tidak mampu, sengaja ya, maka tidak bisa dibalas atau diganti puasanya meskipun puasa selama-lamanya atau seumur hidup. Bahkan dalam satu riwayat, dahar itu 1 tahun, sebagian lagi mengatakan dahar itu selama-lamanya. Jadi meskipun dia puasa 1 tahun atau dia puasa selama-lamanya, karena ada dua pendapat, dahar itu mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan puasa seumur hidup. Seandainya dia puasa seumur hidup sengaja untuk membalas atau mengganti puasa yang sengaja dia tinggalkan, tidak bisa diganti. Nah, artinya di sini memang tidak dibenarkan dalam Islam, sahabat Udas di mana saja berada, sebagai muslim dan muslimah, kalau kita tidak memiliki rukhsah, keringanan yang Allah berikan sebagaimana dalam syariat, maka tidak dibenarkan bagi kita untuk tidak berpuasa ya. Jadi walaupun dia itu Ustaz ketika nggak berpuasa ikut gitu Ustaz dalam kegiatan agama, contohnya bersih-bersih masjid, tetap aja Ustaz ya. Tetap, jadi itu satu amalan yang berbeda. Ketika dia berbuat baik, ya dia dapat pahalkan dengan kebaikannya. Tapi ketika dia meninggalkan puasanya dengan sengaja, tetap dia berdosa dengan tidak berpuasa tersebut. Kadang-kadang puasa itu menahan haus dan lapar Ustaz. Iya. Tapi kalau ngerokok itu kan nggak makan Ustaz, tapi menghisap. Nah ini juga fenomena di tengah masyarakat Ustaz. Ini pemahaman yang salah ya. Jadi gimana tanggapan Ustaz? Tetap merokok itu kan bagian yang memasukkan sesuatu dalam rongga tenggorokan, dalam rongga mulut ya, dan dia akan keluar melalui hidung. Jadi satu kenikmatan. Ulama berpendapat merokok adalah membatalkan puasa ya.
Ya, jadi begitu sahabat ubah sekalian, jawaban dari Ustadz Bukhari bahwa memang nggak ada keringanan bagi orang yang memang sengaja melaksanakan pembatalan atau sengaja makan di tengah siang-siang bolong. Sudah jelas dia puasanya batal dan tidak bisa digantikan di hari-hari sebelumnya, sesudahnya. Ya. Selanjutnya Ustadz nih, Ustadz. Ada lagi Ustadz pertanyaan yang kelima ini Ustadz. Kelima, insya Allah kelima. Pertanyaan yang kelima ini dari Ibrahim. Katanya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena di tengah masyarakat nih Ustadz, terutama banyak terjadi di anak-anak muda. Terkadang mengisi waktu puasa mereka sering sekali melaksanakan tidur untuk mempercepat waktu puasa. Ya biasanya anak-anak begitu Ustadz. Daripada lama nunggu mending tidur aja. Nah, ternyata di tengah-tengah tidurnya mereka khususnya laki-laki mengalami mimpi Ustadz, yang membuat mereka mengeluarkan sperma sehingga atau dikenal dengan mimpi basah Ustadz. Kira-kira apa hukum puasanya Ustadz? Terima kasih. Baik. Di sini ada satu pendapat ya. Jika dia tidur, sebelum tidur ini diawali dengan nonton atau berhayal, berhayal yang negatif-negatif atau nonton film-film porno, kemudian dia tidur dan mimpi basah, maka batal puasanya ya. Tetapi secara garis besar, jika dia itu tidur dan memang tidur tanpa diawali dengan khayalan, tanpa diawali dengan nonton-nonton film porno, kecapean tidur dan kemudian dia mandi, dia basah itu, dia tetap aja berpuasa, sah puasanya. Apakah ada dalilnya Ustaz? Ada. Ada dalilnya Ustaz ya. Rasulullah SAW bersabda, "Rufi'al qalamu an salasin, anin naimi hatta yastayqidha, wa anil majnuni hatta yufiqa, wa anis sabi hatta yablugha." Rawahu Abu Daud dan Nasai. Jadi hadis ini mengatakan terlepas dari satu hukuman ada 3 golongan manusia. Pertama yaitu anin naimi hatta yastayqiza, orang yang sedang tidur sampai dia terbangun. Jadi kalau dalam dia sedang tidur, kemudian enak-enak tidur, mimpi indah, jalan ke sana kemari, pokoknya indah lah pokoknya ya. Akhirnya dia bangun dalam keadaan basah, dia tetap dibolehkan berpuasa. Atau yang kedua, anil majnuni hatta yufiqa, orang gila itu boleh tidak berpuasa, dia tidak kena hukuman hatta yufiqa, yakni sampai dia sembuh. Nah, itu kalau dia sembuh dia wajib lagi dia berpuasa. Yang ketiga, anis sobi hatta yablugha, anak kecil, bayi, kemudian anak di bawah umur TK, umur 3 tahun, 4 tahun atau umur 5 tahun, itu tidak diwajibkan berpuasa hatta yablugha, sampai dia menginjak dewasa atau balik ya. Nah, kita ada pembahasan lagi kalau bicara balik. Ada fikihnya macam-macam balik itu. Ada yang balik diawali dengan mimpi basah ya, ada balik dengan batasan umur, itu terjadi ikhtilaful ulama. Yang jelas kita tidak membahas di sini tentang hukum baliknya ya, tapi kita membahas bahwa anak kecil tidak wajib untuk berpuasa sampai dia akil balik. Allahu a'lam bishawab. Jadi jawaban dari Ustadz Bukhari tadi, kalau dia tidur tanpa ada penyebab sebelumnya dan dia mimpi gitu, tiba-tiba kecapean tidur Ustadz, itu nggak batal Ustadz ya? Nggak batal puasa, teruskan saja puasanya. Tapi tetap harus mandi wajib. Tetap, karena dia akan melaksanakan sholat nantinya, kan itu ya, tetap mandi wajib. Nah itu. Jadi itu pertanyaan dari saudara Ibrahim tadi sudah dijawab oleh Ustadz Bukhari. Semoga dapat memberikan wawasan keilmuan. Nah ini ada pertanyaan lagi Ustadz, yang terakhir nih Ustadz. Terakhir ini ya? Ya, terakhir ini ke-6 ini, sisanya pending. Kita bisa untuk pertanyaan yang sisa di episode yang akan datang. Iya pasti itu gitu ya, insya Allah. Biar continue ini. Continue insya Allah. Insya Allah. Ini dari Sidik Ustadz. Pertanyaannya Ustadz dari saudara Sidik ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabb.
Saya ingin bertanya Ustaz, apa hukumnya orang yang sedang berpuasa tapi berhubungan di siang hari untuk menghilangkan rasa jenuhnya atau lelahnya Ustaz? Mohon jawabannya. La haula wala quwata illa Tahu ini billah. sering terjadi apa enggak? Karena sulit untuk membuktikan fenomena ini di tengah masyarakat ini. Tapi mungkin ada beberapa orang yang melakukan Ustaz. Ya, jadi ini puasa, suami istri hendaknya menjauhlah terlebih dahulu di siang hari. Jangan terlalu banyak dekat dengan istri. Uzlah, Karena Ustaz, ya. ya uzlah dalam artian menjauh, tidak terlalu jauh menjauh, pindah tempat enggak ya, tapi paling tidak janganlah dekat-dekat dengan istri, apalagi coba-coba untuk belai-belayan. Itu kita ini manusia biasa, manusia yang masih banyak dosanya, yang memiliki hawa nafsu ya. Jangan-jangan nanti ujung-ujungnya kebablasan ya, karena kita memiliki musuh abadi kita itu setan. Jadi pertanyaan tadi, sedang berpuasa tapi berhubungan badan dengan istrinya, inilah yang dinamakan Ustadz yang halal menjadi haram. Hubungan badan dengan istri halal nggak halal, tapi karena posisinya pada bulan suci Ramadan, hukumnya menjadi haram. Ada satu hadis yang berbunyi, ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya Rasulullah. Qala Rasulullah, ma ahlakaka? Qala waqa'tu ala imraati fi ramadana. Faqala hal tajidu ma tu'tiku raqabatan? Kata Rasulullah. Qala la. Hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini? Qala la. Hal tajidu ma tut'imu sittina miskinan? Qala la. Ya. Summa jalasa fa utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin min at-tamr. Faqala tasaddaq bihadha. Qala fa hal ala afqara minna? Qala wallahi ma baina la bataya ahlu baitin ahwaju minna. Fadahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajizu faqala izhab fa'athimhu ahlak. Rawahu muttafaqun alaihi. Jadi datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, celaka saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apa yang membuat Anda celaka? Rasulullah, saya ini sudah terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, yaitu berhubungan badan dengan istri saya pada bulan Ramadan. Kata Rasulullah, apakah Anda bisa memerdekakan hamba saya? Dia menjawab, gak bisa saya. Akhirnya opsi kedua Rasulullah tawarkan, apakah Anda bisa untuk puasa 2 bulan berturut-turut? Subhanallah, 2 bulan berturut-turut hanya melakukan sekali. 1 bulan aja nggak kuat. 1 bulan yang nggak kuat. Ini 2 bulan berturut. Dia jawab, gak bisa ya Rasulullah. Kemudian opsi yang ketiga Rasulullah tawarkan, apakah Anda bisa memberi makan 60 miskin? Katanya, gak bisa ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan korma dan berkata, sedekahkan korma ini. Orang tersebut bicara pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah masih ada orang lebih miskin daripada kami? Demi Allah, tidak ada orang di kampung ini yang membutuhkan korma ini kecuali kami satu keluarga. ya. Akhirnya Rasulullah SAW ketawa sampai kelihatan giginya, Pak. Kata Rasulullah, ya udahlah, pergilah ente sana, kasihkan korma ini ke keluarga ente. Nah itu artinya puasa nggak mampu, ya, memerdekakan hamba saya nggak mampu, kemudian memberikan makan 60 miskin nggak mampu, kemudian disuruh bersedekah dengan korma dari Rasulullah, dia bilang kami lebih butuh, masa memberi orang lain. Artinya memang berhubungan badan di siang hari bolong, ya, meskipun istri sendiri, apalagi yang bukan istri. Ada 2 hukum zina dan hukum berhubungan siang bolong. Dengan istri yang sah saja tidak boleh dan haram hukumnya, bahkan hukumannya sungguh sangat berat sekali ini hukumannya. 1 kali berhubungan dia bisa memerdekakan hamba saya, kalau nggak mampu dia harus puasa 2 bulan berturut-turut, nggak mampu dia harus kasih makan 60 fakir miskin, nggak mampu bersedekah, ya. Nah itu jadi sangat berat sekali. Jadi harapan kita semua, sahabat Ubas di mana saja Anda berada,
hendaknya yang sudah menikah Alhamdulillah. pada bulan Ramadan ya udah menjauh sedikit, masih ada kesempatan, yaitu pada malam hari. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, ya, itu malam hari saja insya Allah. Siang hari kita menjauh sedikit-sedikit supaya tidak terhindar hal yang tidak diinginkan insya Allah. Mungkin itu jawabannya. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan sahabat Ubas merasa puas dengan jawaban ini. Terima kasih. Itu tadi jawaban dari Ustadz Bukhari, bahwa memang kalau kita berpuasa itu memang harus meninggalkan Ustadz, ya, walaupun hubungan dengan istri sendiri. Nah, jadi memang berhubungan di siang bolong itu di bulan Ramadan Meskipun dengan istri sendiri ya, tetap membatalkan puasa dan haram hukumnya. Ya. Tetap harus tadi sudah dijelaskan, yang pertama itu membebaskan hamba sahaya, yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga memberi memberi makan 60 orang miskin. Subhanallah. Dan yang keempat, jika ketiga itu tidak bisa, maka bersedekah. Ya. Karena di zaman Rasulullah pun ada, apalagi zaman sekarang, Ustaz. Ya kan? Pasti ada selip-selip. Dengan medsos yang begini Betul. canggih ya. Hanya saja masalah berhubungan ini nggak banyak orang tahu. Yang tahu hanya dia dan istrinya. Dia dan Allah. Dia dan Allah juga. Ya, terima kasih. Semoga podcast ini dapat memberikan wawasan keilmuan, khususnya terkait dengan bulan suci Ramadan dan apa-apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kita akan lanjutkan untuk podcast selanjutnya. Ada banyak pertanyaan yang akan kita jawab, maka segera nantikan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan yang paling penting itu adalah hidupkan tanda loncengnya, karena setiap video yang diupload pasti akan mendapatkan pemberitahuan dari situ. Ya, kalau kalian suka dengan video ini, silakan like dan dukung terus agar Ubas senantiasa bersemangat untuk menggali pertanyaan-pertanyaan dan menjawab memberikan jawaban-jawaban terjadi di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah. Tetap diberikan kesehatan, Ustaz. Amin ya Rob. Amin. Semoga yang telah dapatkan sekarang Allah tambahkan lebih banyak lagi, baik harta dan yang lainnya, Ustaz. Ya. Amin. Terima kasih. Sebelum saya tutup, kami ucapkan terima kasih, Ustaz, atas waktunya. Semoga selalu sehat. Amin. Semua. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.